Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, senang sekali hari ini saya Ajeng Pangestuning selaku host pada acara podcast Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Hari ini kita kedatangan narasumber dari anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, dan sekaligus koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, Bapak Ahmad Jubaidillah MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya buka masker ya biar lebih enak. Iya Pak, ya makasih. Ini sebelumnya pakai masker karena prokes Pak. Iya. Pak Ubed ini sempat menjadi narasumber di acara podcast Bawaslu Kota Jakarta Barat, tapi waktu itu tahun 2021 dan pada saat itu kita belum tahu ya Pak, apakah tahun 2022 akan ada pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Terus kita juga belum tahu kapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 gitu. Tapi alhamdulillah ya Pak awal tahun. Alhamdulillah. Tapi Pak alhamdulillah ya awal tahun ini kita sudah dapat kabar baik bahwa pemilu, walaupun pemilihan kepala daerah tahun 2022 tidak dilaksanakan, tapi pemilu tahun 2024 sudah ditetapkan tanggalnya, yaitu 14 Februari tahun 2024. Dan menurut undang-undang itu sudah bisa dimulai tahapannya pada bulan Juni tahun ini ya Pak? Iya. Ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Nah, tapi ternyata kita menghadapi masalah nih Pak, pandemi COVID Pak. Waktu tahun 2020 kita pikir COVID itu selesai di tahun 2020, tapi ternyata masih berlanjut sampai tahun 2022 ini. Bahkan ada varian baru. Nah, mau nggak mau Pak, kemungkinan pada saat tahapan awal, bulan Juni tahun 2022 ini, mungkin kita bersinggungan dengan pandemi COVID-19. Nah, itu kira-kira bagaimana ya Pak persiapan pengawasan dalam menghadapi tahapan pemilu yang kemungkinan bersinggungan dengan COVID. Silahkan Pak. Iya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih MC, gitu kan? Iya Pak. Terima kasih Bu Ajeng dan juga para tim ini kan. Ya, bicara pemilu 2024 ini seru ini sebenarnya, ya kan? Padahal pemilu masih lama, tapi kita sudah sudah rame lah di luar gitu kan. Yang terpenting kita jaga kesehatan, patuhi prokes, pakai masker. Ini saya buka masker karena kalau pakai masker suaranya gitu ya, dan ini kita berjarak ini, agak jauh gitu ya. Nah, kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, betul Pak, jaga kawan-kawan kita, ya kan? Jangan sampai ada yang terpapar COVID. Iya benar Pak. Ini saya tanya dulu, udah vaksin belum? Sudah Pak, alhamdulillah. Sudah ya? Vaksin pertama sudah? Sudah. Vaksin kedua? Sudah. Ketiga? Belum Pak. Ketiga belum, sama kalau gitu ya. Iya Pak. Ya mudah-mudahan sebelum tahapan ini kita semua sudah bisa vaksin ketiga. Iya. Nah, bicara tentang tahapan pemilu, yang pertama adalah verifikasi partai politik. Ya. Ini akan segera berjalan. Bagaimana ini? Ya kan? Nah, ya. Memang agak berbeda dengan pemilu 2019 karena dengan Sipol ini partai politik mengupload semua secara mandiri data-datanya. Betul. Kemudian kalau ada hal-hal yang memang bermasalah itu langsung di-cut, langsung dilihat secara sistem. Betul. Misalnya gini, si Pulang dia pengurus partai A, namanya ada di partai A, tetapi namanya juga ada di partai B. Ya. Maka secara otomatis nanti akan dideret, baik di partai A maupun di partai B. Nah, bagaimana ketika COVID ini? Ya kan? Ini kan sebenarnya juga lebih enak, karena dengan sistem seperti ini kita tidak bersentuhan langsung, gitu kan? Iya. Nah, tapi kita lihat saja. Ya, Pak. Kita patuhi undang-undang, kita ikuti PKPU yang nanti akan muncul, juga Perbawaslu akan seperti apa, itu tetap kita akan kawal. Intinya pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Barat siap mengikuti segala macam peraturan Perbawaslu. Mau seperti apapun kita siap melakukan pengawasan melekat, tetapi tetap dengan prosedur kesehatan, dengan prokes, karena memang masih dalam pandemi seperti ini. Ini harus sama-sama kita jaga. Iya Pak. Ya kan, bukan cuma jaga diri kita, tapi kita juga jaga orang lain. Benar.
Terus terkait tentang pengawasan, Pak, kan itu lekat sekali dengan yang namanya sosialisasi. Nah, kalau misalnya pas belum COVID, mungkin lebih mudah kita buat mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat, terhadap pengawas di jajaran kecamatan, kelurahan, TPS gitu. Tapi ternyata ya sekali lagi karena ada pandemi COVID, bagaimana Pak kita akan memberikan sosialisasi terkait pengawasan hal-hal yang baru gitu pada saat COVID ini, Pak? Baik. Sosialisasi itu banyak macamnya. Ya. Bukan hanya bertatap muka seperti ini, ya kan? Iya, kita Pak. bisa melakukan lewat media sosial. Ya, Pak. Ini podcast seperti ini nih, ini bagian dari sosialisasi yang kita lakukan, Bawaslu lakukan. Benar. Ya kan? Kita menerbitkan buletin, benar kan? Ya. Kemudian ada pojok pengawasan. Ya. Kalau teman-teman mau buka, silakan buka bisa diakses. Bawaslu Jakarta Barat apa yang dikerjakan, Ya. itu bisa diakses. Ya. Kemudian bukan cuma diri kita, bukan cuma lembaga kita Bawaslu, tapi KPU juga melakukan itu kan? Ya, benar. Nah, kita melakukan sosialisasi di media sosial. Ya, kita juga melakukan langsung tatap muka, tetapi tetap dengan prosedur kesehatan. Benar. Ya kan? Iya, Pak. Itu bisa kita lakukan lah. Bisa kita lakukan. Memang agak berbeda mungkin ketika dengan pelaksanaan pemilu 2019. Ya. Makanya sahabat-sahabat Bawaslu jangan lupa ikutin terus channel YouTube Bawaslu biar nanti bisa menambah informasi. Betul. Ya, Pak. Saya boleh minum kopinya? Silakan, Pak. Iya. Sayang ini disiapkan doang. Oh iya, benar, minum. Pak. Jadi nanti sahabat Bawaslu bisa tahu banyak informasi seputar pengawasan atau apapun di channel YouTube ini. Pokoknya ikutin terus video kami dari mulai yang pas awal sampai sekarang. Kemudian Pak, sekarang kan yang lagi happening banget tuh di televisi tuh udah banyak nih Pak calon-calon kandidat yang kemungkinan akan maju Pak di presiden, legislatif atau apa. Nah terus ini sebenarnya pertanyaan titipan sih dari keluh kesah warga gitu. Sebenarnya kalau misalnya nanti mereka contoh kayak bagi-bagi masker gitu, padahal belum tahapan. Terus juga mungkin mau ngasih bazar minyak murah atau beras murah kayak gitu. Sebenarnya itu udah termasuk pelanggaran kampanye nggak? Maksudnya kayak kampanye di awal gitu apa enggak gitu? Tahapan pemilu belum berlangsung. Benar. Ya kan? Ya. Ada misalnya anggota DPRD sekarang nih misalnya, atau DPR RI melakukan kunjungan ke masyarakat, silakan melakukan apa bahasanya, sosper kali ya, sosper atau hal-hal lainnya silakan. Bagi-bagi beras, bagi-bagi masker dengan keadaan seperti ini silakan, karena memang tahapannya belum. Nah bisa jadi memang mereka sedang mendengarkan sedang mendengarkan apa sih keinginan masyarakat. Iya. Ya kan? Bisa jadi sekarang ini ketika mereka turun, mereka mendengarkan langsung, oh ternyata wilayah mereka banjir. Ini kan aspirasi masyarakat. Benar. Ya kan? Ternyata misalnya mereka membutuhkan masker karena dengan kelangkaan masker ini harga masker jadi tinggi misalnya. Nah. Ya kan? Masyarakat terbantu dengan itu. Ya kan? Iya Pak, benar. Karena memang anggota DPRD saat ini, sekarang duduk ini, kalaupun nanti mereka mau mencalonkan lagi gitu ya, ya silakan saja, sah-sah saja. Ya mereka harus mendengarkan aspirasi masyarakat saat ini. Kalau misalnya ada tokoh masyarakat kemudian juga melakukan hal yang sama misalnya, kalau orang mau melakukan kebaikan, kenapa harus dilarang? Ya, toh memang tahapannya juga belum, ya kan, belum berjalan gitu. Jadi saya pikir siapapun yang ingin melakukan kebaikan silakan, tidak ada masalah. Iya Pak, benar, tidak ada masalah. Jadi sahabat Bawaslu, kalau misalnya melihat ada hal seperti itu tapi belum tahapan tuh berarti belum kampanye. Makanya ikuti terus YouTube Bawaslu Jakarta Barat biar tahu seputar pengawasan. Kemudian Pak, ini kan kemarin kita ada sekolah kader pengawas partisipatif ya Pak ya? SKPP. Iya, sekolah kader pengawasan partisipatif. SKPP, 2 angkatan. Udah angkatan 2020 dan angkatan 2021. Dan waktu itu kita semangat sekali ya Pak, karena ini juga menciptakan kader-kader pengawas kita ya Pak ya. Nah untuk persiapan, tahun ini kan udah mulai tahapan pemilu 2024 Pak. Nah sebenarnya kontribusi
mereka pada saat nanti pemilu tahun 2024 tuh apa ya Pak? Pas tahun ini? Saya pikir teman-teman SKPP ini adalah orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih perwakilan dari masyarakat, dari organisasi kemasyarakatan. Ya Pak. Apa yang mereka dapatkan ini kan bisa dipraktekkan gitu kan. Iya Pak. Mereka bisa membantu kita mensosialisasikan tentang kepemiluan yang baik, yang benar di lingkungan mereka, Iya Pak. di lingkungan organisasinya. Itu bisa mereka lakukan. Kalau saat ini gitu kan, kita juga sudah beberapa kali Ya. mengundang teman-teman SKPP, Benar. ya kan? Kita diskusi bareng dan mereka juga mau melakukan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Ini harus kita acungi jempol untuk mereka semuanya. Semoga tahun ini ada lagi ya Pak. Mudah-mudahan yang enak itu sebenarnya bisa tatap muka seperti ini gitu loh, bisa tatap muka, jadi kita bisa melakukan hal-hal yang memang seperti kemarin SKPP 2021 kemarin, walaupun cuma sebentar tatap mukanya gitu kan, tapi tidak daring seperti itu. 2020 kan kita daring gitu. Daring tapi lebih lama ya Pak ya? Daring lebih lama. Yang kasihan kan kuotanya pada kesedot gitu kan. Tapi memang perjuangan butuh pengorbanan. Benar. Dan mereka semuanya ternyata memang sangat semangat. Ini harus kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada kawan-kawan SKPP. Iya Pak. Terus kita sedikit flashback waktu tahun 2019, kita sempat mengalami kesulitan rekrutmen petugas pengawas di tingkat TPS ya Pak ya. Jadinya padahal kan nanti mereka ini kan ujung tombak kita pengawas di TPS pada saat pemungutan suara. Nah, padahal kalau seperti itu nanti gimana kita kalau misalnya rekrutmennya belum terpenuhi, lalu bagaimana kita mau sosialisasi? Nah, bagaimana ya Pak caranya supaya nanti kita tidak menghadapi kendala tersebut di pemilu serentak 2024 nanti? Ya, kita punya pengalaman ketika rekrutmen PTPS 2019, pemilu 2019. Itu adalah pengalaman luar biasa untuk kita, gitu kan? Itu saja bisa kita tanggulangi. Apalagi kita sudah punya pengalaman. Saya pikir pemilu 2024 bukan kendala besar untuk rekrutmen PTPS, karena kita juga sudah kerjasama dengan beberapa elemen masyarakat. Kemudian sekarang malah yang terbaru ada kader-kader SKPP, ya kan, mereka siap. Saya yakin mereka sangat siap operasi yang sewajarnya, ya kan, yang benar-benar pemilu besok ini bisa berjalan dengan lancar. Menyebarkan virus-virus pengawasan ya Pak? Menyebarkan virus-virus kebaikan. Oh, kebaikan ya Pak. Iya Pak. Terus Bapak ini agak sedikit flashback lagi tahun 2019. Kira-kira ada nggak Pak pengalaman pada pemilu tahun 2019 yang sangat berkesan buat Bapak dan itu kira-kira bisa jadi bekal buat nanti menghadapi pemilu 2024? Kalau paling menarik dibilang berkesan 2019, mana yang berkesan? Saya yakin untuk diri saya secara pribadi semuanya berkesan. Dari mulai tahapan awal sampai selesai pemungutan suara gitu ya, itu semuanya berkesan. Sangat amat berkesan. Iya Pak. Terus kan kalau kita ingat waktu itu untuk pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada saat itu kan tahun 2017 Pak. Terus kemudian pemilihan presiden 2019 itu jaraknya 2 tahun. Terus tahu-tahu ini pemilu serentak di tahun yang sama 2024 tapi beda bulan. Kalau presiden nanti di bulan Februari, sementara pemilihan kepala daerah di bulan November. Ini jaraknya cuma 9 bulan Pak. Grogi nggak Pak? Sebelum saya masuk Bawaslu, saya pernah di Panwascam. Saya kebetulan ketua Panwascam Kembangan ketika pilkada kemarin 2017. Benar Pak. Saya punya pengalaman tentang pilkada. Pak. Kemudian ditambah lagi pengalaman saya pemilu kemarin 2019. Pak. Ya kan? Persoalan jarak lama atau dekat ini relatif. Pak. Saya pikir relatif. Bagaimana tim sukses ini bisa melakukan pendekatan
ke masyarakat, ya kan? Iya. Kemudian bagaimana kita melakukan pengawasan yang melekat dan semuanya berjalan sesuai dengan rule yang berlaku. Kalau ada yang melakukan kesalahan, ya kita tindak. Benar-benar. Kita peringati, ya kita tindak. Kalau memang ternyata sulit, gitu. Kita sudah punya pengalaman untuk ini. Berarti siap ya Pak? Siap. Walaupun kemungkinan sebagai kader, kita di lingkungan Bawaslu, kita harus siap dengan kondisi apapun, kita harus siap. Ya. Siap, walaupun nanti kemungkinan pemilihan presiden 2 putaran Pak? Siap, insya Allah. Walaupun nanti ada sengketa hasil pemilu? Insya Allah siap, gitu kan? Siap. Kita kemarin mengalami itu. Ya, kita pulang itu cuma untuk sahur. Setelah sahur istirahat sebentar, jam 8 balik lagi ke kantor. Ya kan? Dan itu kita sudah lakukan itu. Dari sengketa rumah tangga Yang penting itu tidak terjadi, gitu kan? Keluarga sudah mengerti apa yang kita kerjakan. Jadi sahabat Bawaslu jangan khawatir mau 1 putaran, 2 putaran, pendek panjang jeda waktu nanti pemilu, pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Barat siap ya Pak? Siap, pengawasan melekat. Oke Pak, ini harapan Bapak terkait pemilu tahun 2024 bagaimana Pak? Tahapan nanti, harapannya ke depan, pelaksanaan pemilu 2024. Harapan saya pelaksanaan ini berjalan secara demokratis. Amin. Akan terpilih pemimpin-pemimpin yang memang diharapkan oleh masyarakat dan bisa membawa bangsa dan negara ini ke depan jauh lebih baik. Ya. Itu saja. Ya. Pak, mohon izin, ini kan ditonton sama sahabat Bawaslu seluruh antar generasi, baik yang masih muda, jiwanya muda, terus juga punya harapan yang muda terhadap Indonesia yang lebih baik. Nah, barangkali Bapak memberikan motivasi dan semangat bagi para generasi muda yang ingin bergabung menjadi pengawas pemilu baik tingkat kecamatan, kelurahan ataupun TPS, tapi mungkin masih ragu, galau gitu mau jadi pengawas TPS. Silakan Pak. Kok galau? Nggak usah galau. Saya sebelum bergabung di lingkungan Bawaslu, saya 99 saya pernah menjadi bergabung di NGO. Iya Pak. 99 itu pemilu 99 sebagai koordinator kecamatan. Iya. Ya kan? Iya. Saya pikir nggak usah galau. Ini kita bergabung di di kepemiluan 2024 ini kesempatan sebenarnya bagi teman-teman muda untuk bergabung. Silakan bergabung. Kita membuka secara luas, gitu kan? Teman-teman muda untuk bergabung. Ya. Jangan takut. Ketika memang mereka secara administratif memenuhi persyaratan, kita welcome saja. Ya, jadi sahabat Bawaslu jangan cuma hadir pada saat 14 Februari 2024 nanti, tapi juga harus hadir mengawal suara hak pilihnya sampai hasil tingkat nasional. Baik, tadi itu tadi penjelasannya. Terima kasih Pak telah memberikan waktu dan juga tentang pengawasan. Sama-sama. Iya Pak, terima kasih atas sharing-sharing ilmu pengawasannya. Baik sahabat Bawaslu, jangan lupa bagi teman-teman yang barangkali merasa ada pertanyaan seputar pengawasan, humas, hukum, atau apapun terkait Bawaslu atau kepemiluan, bisa komen di kolom komentar, lalu terus ikuti juga YouTube Bawaslu kami, like, subscribe. Baik Pak, ada closing statement Pak? Ya, baik. Untuk kawan-kawan muda yang ingin bergabung nanti di jajaran baik di Bawaslu maupun di KPU, dipersilakan, gitu ya. Karena kenapa? Syarat-syaratnya nanti kita akan berikan kalau memang sudah terbuka, gitu ya, sudah dibuka. Ya, terakhir, saya ingin katakan, pejuang bukan hanya orang yang ada di barisan depan, tetapi semua orang yang mau melakukan perubahan itu adalah pejuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.